Assalamualaikum teman-teman. Kita jumpa lagi di pembelajaran IPS. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran. Nah, teman-teman, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, teman-teman dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, dan yang kedua, teman-teman dapat menyebutkan dampak dari interaksi antar ruang. Oke, kita langsung bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dari pengertian interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu pengertian ruang dalam studi geografi. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata geo yang berarti bumi dan grafein berarti tulisan atau lukisan. Nah, dengan demikian secara harfiah, geografi berarti ilmu yang menggambarkan atau melukiskan tentang bumi. Oleh karenanya teman-teman, geografi sering juga disebut sebagai ilmu bumi. Nah, di samping itu, geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji secara keseluruhan fenomena atau gejala di bumi yang meliputi aspek fisik atau alam seperti flora, fauna, udara, iklim, dan juga aspek manusianya, serta segala sesuatu yang berinteraksi, berinterrelasi, dan berintegrasi dengannya. Nah, pengertian lain tentang geografi bahwa geografi dapat juga dikatakan sebagai ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan geosfer atau permukaan bumi, alam lingkungan yang terdiri atas beberapa lapisan yaitu lapisan udara atau atmosfer, lapisan batuan atau kulit bumi yaitu litosfer, lapisan air atau perairan yaitu hidrosfer, lapisan kehidupan yaitu biosfer, antrosfer yaitu umat manusia, persebaran keruangan fenomena alam dan kehidupan, dan juga analisis hubungan serta interaksi antar ruang di permukaan bumi. Nah, itu tadi merupakan gambaran tentang geografi ya teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih pengertian ruang itu dalam studi geografi? Nah, adapun di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan bahwa definisi ruang adalah sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, itu tadi ya teman-teman mengenai pengertian ruang. Jadi ruang tadi adalah wadah ya teman-teman, baik itu darat, laut maupun udara yang di dalamnya adalah tempat makhluk hidup tinggal dan berinteraksi. Nah, oke, yang kedua kita akan memahami interaksi antar ruang. Nah, salah satu konsep dasar geografi adalah konektivitas antar ruang. Terjadinya konektivitas antar ruang itu berarti ada pula interaksi di dalam ruang. Konektivitas berarti di dalamnya ada interaksi ya teman-teman. Nah, ruang dalam bumi itu ternyata adalah satu kesatuan yang mereka itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Antara fenomena yang terjadi di wilayah satu akan berkaitan dengan wilayah yang lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh ya teman-teman. Yang pertama, terjadinya interaksi atau konektivitas masyarakat kota dan desa. Nah, masyarakat desa dan kota saling membutuhkan ya teman-teman. Misalnya, masyarakat desa mereka pertaniannya ada menanam semangka, lalu kemudian ada mereka sawah, lalu cabai. Nah, sedangkan mereka nanti akan mendistribusikannya ke kota, dan mereka juga butuh kota. Mengapa? Karena kota itu adalah tempat pemasarannya, tempat pemasaran dari hasil pertanian yang ada di desa. Nah, orang-orang kota juga membutuhkan hasil pertanian dari desa, jadi saling berinteraksi. Nah, yang kedua yaitu ketika terjadi peristiwa banjir, misalnya banjir yang ada di Jakarta. Nah, banjir yang ada di Jakarta, salah satu faktor penyebabnya adalah adanya limpahan air sungai yang berasal dari kota Bogor, yang mana kita ketahui kota Bogor itu terkenal sebagai kota penghujan, kota hujan ya teman-teman. Nah, jadi mereka antara kota Bogor dan kota Jakarta ini mereka saling keterkaitan.
Oke, yang ketiga yaitu suksesnya program transmigrasi berkaitan erat dengan harmonisnya hubungan antara suku pendatang dan suku asli. Jadi terjadi interaksi antara suku pendatang dan juga suku asli. Misalnya nih teman-teman, di Pulau Kalimantan terjadi interaksi antara suku pendatang yaitu Jawa atau Sunda sebagai transmigran dan juga suku Dayak sebagai penduduk asli di Pulau Kalimantan. Nah, mereka dapat hidup berdampingan, mereka saling berinteraksi. Kemudian yang keempat yaitu ketika Gunung Merapi yang ada di sekitar kota Magelang meletus, kota-kota lain yang ada di sekitarnya itu juga menerima dampaknya teman-teman. Contohnya apa? Kota Jogja, kota Klaten, nah wilayahnya itu juga ikut dipenuhi oleh debu dan juga lahar dingin. Nah, ini menunjukkan adanya konektivitas atau interaksi antar ruang yang sangat atau saling berkaitan. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Kita lanjut yaitu tentang potensi yang dimiliki oleh wilayah Indonesia. Nah, teman-teman, wilayah Indonesia ini kan memiliki sumber daya alam yang sangat potensial yang melimpah baik di darat maupun di lautnya. Nah, lalu apa saja sih pemanfaatan yang dilakukan oleh para penduduk? Nah, yang pertama nanti adalah adanya aktivitas pertanian. Lalu kemudian yang kedua adalah aktivitas perkebunan. Yang ketiga adalah aktivitas perikanan, dan yang keempat adalah aktivitas peternakan, yang kelima aktivitas kehutanan, yang keenam aktivitas pertambangan, yang ketujuh adalah aktivitas pariwisata. Nah, jadi aktivitas tadi teman-teman itu merupakan aktivitas sebagai wujud pemanfaatan terhadap potensi yang dimiliki oleh wilayah Indonesia dari mulai darat sampai dengan laut. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai dampak interaksi antar ruang. Nah, kita akan membahas dampak interaksi antar ruang yang kaitannya dengan mobilitas penduduk. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih mobilitas penduduk itu? Nah, mobilitas penduduk itu merupakan gerakan penduduk yang melintas batas wilayah tertentu dalam waktu periode tertentu. Jadi terjadi perpindahan ya teman-teman. Nah, di mobilitas penduduk nanti akan kita bahas tiga hal, yaitu tentang migrasi, transmigrasi, dan juga urbanisasi. Nah, teman-teman, untuk yang pertama yaitu tentang migrasi terlebih dahulu. Nah, mobilitas penduduk itu kan terbagi menjadi dua, ada mobilitas permanen dan mobilitas tidak permanen. Nah, mobilitas permanen inilah yang disebut dengan migrasi. Jadi, seseorang atau sekelompok orang itu dia berpindah tempat dan menetap di sana. Jadi, misalnya teman-teman pergi ke Jakarta dan menetap di sana untuk jangka waktu yang lama, pokoknya menjadi orang Jakarta. Nah, berarti itu teman-teman sudah melakukan proses migrasi. Sedangkan kalau yang mobilitas tidak permanen itu biasanya dia berpindah wilayah hanya untuk waktu sementara, tidak menetap. Biasanya untuk piknik ya teman-teman, atau jalan-jalan. Misal teman-teman jalan-jalan ke Bandung, jalan-jalan ke Surabaya, ke Jogja. Nah, lalu teman-teman kembali lagi ke asalnya, yaitu ke Jambi misalnya. Atau teman-teman menempuh studi atau pendidikan kuliah atau sekolah di luar kota, lalu nanti setelah selesai teman-teman kembali lagi. Nah, itu namanya adalah mobilitas tidak permanen. Jadi kalau mobilitas permanen tadi adalah migrasi, kalau tidak permanen yang tadi ya contohnya teman-teman yang jalan-jalan dan juga belajar. Oke, yang selanjutnya yaitu urbanisasi. Nah, urbanisasi ini merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota yang besar. Nah, biasanya teman-teman orang-orang melakukan urbanisasi ini adalah untuk mencari lapangan pekerjaan, karena di kota besar lapangan pekerjaannya lebih banyak, fasilitasnya lebih memadai. Lalu apalagi upah kerja di kota juga cenderung lebih besar dan lain sebagainya. Itu adalah untuk urbanisasi dari desa ke kota yang besar atau ke kota yang kecil juga bisa ya teman-teman. Pokoknya mereka intinya dari desa ke kota. Sedangkan transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari provinsi atau pulau yang padat penduduknya ke provinsi atau pulau yang jarang penduduknya. Nah, transmigrasi ini contohnya teman-teman adalah di Jambi ya teman-teman, banyak sekali penduduk yang itu adalah merupakan transmigran dari Pulau Jawa.
Kenapa? Karena Pulau Jawa adalah pulau yang paling banyak penduduknya. Nah, transmigrasi ini juga merupakan salah satu program untuk pemerataan penduduk. Jadi dengan adanya transmigrasi nanti dapat mempercepat proses pembangunan di daerah baru. Jadi sehingga tidak terjadi kepadatan penduduk di suatu wilayah, terjadi pemerataan. Nah teman-teman, itu tadi materi berkaitan dengan interaksi antar ruang dan juga dampak dari interaksi antar ruang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.